Lembayung senja membakar cakrawala di atas Selat Riau, menciptakan gradasi warna jingga membara, merah delima, dan ungu kelam yang memantul indah di permukaan laut yang tenang. Air laut sore itu tampak seperti hamparan cermin raksasa yang menelan sisa-sisa cahaya matahari dengan hikmat. Agus duduk di sebuah bangku kayu panjang yang cat birunya sudah banyak terkelupas, menghadap langsung ke arah laut lepas. Ini adalah tempat favoritnya dulu, tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan masa depan sebelum ambisi buta dan kilauan gedung-gedung tinggi membutakan mata batinnya. Tongkat kayunya tersandar di samping kaki bangku, sebuah benda sederhana namun bermakna besar yang mewakili kerapuhannya saat ini. Ia mendengar langkah kaki ringan yang sangat ia kenal mendekat di atas papan kayu dermaga. Agus menoleh perlahan, sedikit terkejut, namun kemudian sebuah senyum tipis yang tulus tersungging di bibirnya yang masih agak pucat. Agus menarik napas dalam-dalam, membiarkan oksigen yang kaya akan aroma laut mengisi rongga dadanya yang selama berbulan-bulan terasa sesak oleh kebohongan dan tekanan hidup di ibu kota. Nih, aku benar-benar tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Sejak masih di apartemen itu, dalam setiap malam penuh demam, ribuan kata maaf sudah aku susun di kepala. Aku ingin memohon padamu, ingin menjelaskan betapa bodohnya aku. Tapi saat melihatmu sekarang, di bawah langit ini, semua kata itu terasa terlalu ringan. Terasa tidak adil bagi luka yang mungkin pernah aku goreskan di hatimu. Kenapa harus merasa sangat bersalah pada saya, Mas? Mas Agus tidak berutang apapun pada saya secara materi. Hidup Mas adalah milik Mas sepenuhnya, dan pilihan-pilihan yang Mas ambil adalah bagian dari perjalanan mencari jati diri. Terkadang kita memang harus tersesat dulu untuk benar-benar mengerti arah pulang, Mas. Kalau Mas Agus tidak pergi ke Jakarta dan merasakan sendiri kehampaan di sana, mungkin Mas akan selalu merasa bahwa kebahagiaan itu hanya ada di gedung-gedung tinggi, dalam angka-angka rekening, atau dalam pengakuan status sosial. Mas butuh badai itu untuk sadar bahwa pelabuhanmu yang sebenarnya adalah tempat di mana Mas bisa bernapas tanpa harus memakai topeng kemunafikan. Agus terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Aini. Kata-kata itu seperti air dingin yang membasuh luka-luka di batinnya. Agus menatap Aini dengan penuh rasa hormat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kepada siapapun. Ia melihat sosok wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh daripada semua pengusaha besar yang pernah ia temui di Jakarta. Apakah kamu masih mau menemaniku, Ni? Bukan sebagai bawahan, bukan juga sekadar teman lama, tapi sebagai rekanku, sebagai alasanku untuk terus percaya bahwa masih ada hari esok. Tiba-tiba, suara azan maghrib mulai berkumandang dengan syahdu dari musala pelabuhan yang terletak tak jauh dari dermaga. Suaranya membelah kesunyian malam yang mulai jatuh, membawa kedamaian yang luar biasa bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan. Cahaya lampu-lampu kapal tanker yang berlabuh di tengah Selat Riau mulai menyala satu persatu, tampak seperti konstelasi bintang yang sengaja jatuh untuk menerangi permukaan air. Sudah maghrib, Mas. Mari kita pulang. Mak Inah pasti sudah menunggu di meja makan dengan ubi dan teh hangatnya, ucap Aini sambil berdiri. Ia membersihkan roknya dari debu dermaga dengan gerakan tangan yang lembut. Agus meraih tongkat kayunya, ia mencoba berdiri dengan mantap. Meski kakinya masih terasa berat dan sedikit kaku, namun kali ini ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Kekuatan yang bukan berasal dari ambisi untuk menguasai harta, melainkan dari kedamaian jiwa yang telah menemukan arah pulang. Mereka berjalan berdampingan meninggalkan dermaga menuju pintu keluar pelabuhan. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang terjaga secara sopan dan tidak saling bersentuhan, namun ada jembatan rasa yang kini jauh lebih kokoh daripada jembatan beton manapun. Pengkhianatan Santi di Jakarta mungkin meninggalkan luka yang permanen di kaki Agus, namun di bawah langit maghrib Tanjung Uban yang sakral, ia menyadari bahwa luka itulah yang akhirnya membawanya kembali pada cinta yang paling murni, cinta yang membebaskan, cinta yang menerima tanpa menuntut, dan cinta yang menuntunnya kembali ke pelukan Ibu Pertiwi.